Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Nah, insyaallah kita di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya di bab sirah nabawiyah yang insyaallah menjadi pendorong kita dalam beramal solehnya. Bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan juga para sahabatnya ya memperjuangkan dakwah Islam ya, sampai bertumpah darah. Yang mana mungkin kita, ya mungkin dalam menuntut ilmu atau beramal soleh mungkin hanya berkucur keringat saja gitu ya. Maka kita menjadikan itu pendorong untuk memaksimalkan amal soleh kita ya. Amin ya Rabbal. Kita masuk ya para jamaah sekalian ya ke tahun keempat ya. Bisa dibilang para jamaah sekalian ya di tahun keempat ini banyak ya musuh-musuh kaum muslimin yang ingin menjatuhkan kaum muslimin. Kenapa? Ya, faktor utama karena terjadinya perang Uhud menjadi tolak balik kaum kafir Quraisy dalam kepercayaan diri mereka untuk memusuhi kaum muslimin. Bisa dibilang ya kaum Quraisy itu merasa bahwa kaum muslim ini sudah bisa kita lenyapkan dari tanah Arab. Nah, sehingga kaum-kaum lain yang memusuhi kaum muslimin ya itu sudah berani untuk memulai perang. Ya, sebelumnya kan dari tahun kedua, pertama, ya itu belum ada yang bisa terang-menerang, ya terang-terangan langsung, ya mengajak perang kaum muslimin atau ya mereka duluan yang mengajak perang. Kebanyakan itu kaum muslimin dahulu yang berinisiatif untuk uh, bisa dibilang bukan perang ya, bukan sebab dari perang itu memang dari ke permusuhan kaum kafir. Tapi kaum muslim itu yang membongkar ke kebusukan mereka, ya, membongkar tipu daya mereka. Nah, sekarang terbalik lagi, ya. Kaum kafir benar-benar ya menerang-terang ya, membuat terang-terangan kebusukan mereka, permusuhan mereka kepada Rasulullah, ya tipu daya mereka udah tidak mau main lagi di tipu daya, ya. Mereka langsung benar-benar mengusir Rasulullah SAW secara terang-terang. Termasuk dari ada beberapa perangan, ya, ada Banu Nadir, Datur Reko. Walaupun nanti kita lihat ya, walau alam Datur Riko ini kalau nggak salah nggak jadi perang. Ya, karena ketakutan dari kaum kafir Quraisy. Ya. Nah, semua itu tidak ada peperangan kecuali Banu Nadir. Ya. Nah, ini secara singkat ya dari Nurul Yakin nanti Anda tambahkan sedikit. Banu Nadir, ya apa sih Banu Nadir itu? Ya, ia adalah salah satu kabilah orang-orang Yahudi Madinah. Ya, yang pernah menantang berjanji kepada Rasulullah SAW untuk perjanjian damai di kota Madinah di tahun 1 Hijriah. Itu pernah kita bahas ya. Pada tahun 1 Hijriah, ya kaum-kaum atau kabilah-kabilah pada kaum Yahudi itu menandatangani perjanjian damai, ya. Nah, bahwa ya satu pihak tidak akan menyerang satu sama lain. Gitu. Nah, penyebabnya para jamaah sekalian, ya Rasulullah SAW ya di sini langsung secara umum ya. Pertama ya sebelum Anda masuk ke penyebab perang Banu Nadir ya. Banu Nadir atau peperangan Banu Nadir ini terjadi sekitar Rabiul Awal eh ya sekitar Rabiul Awal pada tahun 4 Hijriah. Itu pendapat yang menurut Anda lebih kuat ya. Ada yang bilang Banu Nadir ini sebetulnya sebelum Uhud. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena penyebab Banu Nadir aja sebetulnya dari peperangan Uhud ya. Penyebabnya ya para ulama akhirnya mencari. Ini kalau di Nurul Yakin ini penyebabnya hanya satu kan. Ya. Tapi penyebabnya itu para ulama itu secara umum ya. Terus keseluruhan itu ada tiga. Ya. Ya, kurang lebih ada tiga. Ya. Penyebab pertama ya percobaan pembunuhan Rasulullah SAW sejak perang Badar. Jadi Banu Nadir ini memang ya sejak perang Badar ya mereka itu sudah terpicut untuk membunuh Rasulullah SAW namun tidak secara terang-terangan ya. Ada yang disihir, ada yang berbentuk racun, ya. Yang kita pernah dengar ya, ada salah satu perempuan Yahudi yang ingin meracuni Rasulullah SAW nanti pada tahun 4 atau 6 Hijriah, ya. Nah, kemudian ya yang lain-lain. Namun setelah perang Uhud, ya Banu Nadir, ya Yahudi dari Banu Nadir ini udah ingin membunuh Rasulullah SAW secara fisik terang-terangan.
dipanah, ya, dijebak, ya, dilempari batu, ya. Itu penyebab pertama, ya. Penyebab kedua, ya, Banu Nadir ini sering memprovokasi kaum kafir Quraisy untuk membuat perang lagi. Sampai perang Uhud itu adalah provokasi dari Banu Nadir. Nah, jadi kita lihat ya, Banu Nadir ini walaupun udah perjanjian damainya ada, mereka tuh tetap secara sembunyi-sembunyi ingin, ya, kaum muslim ini tetap hancur, ya kan? Nah, penyebab utama, puncaknya lah bisa kita bilang, ya seperti di kitab Nurul Yakin ini, ya, rencana orang Yahudi. Ya. Ya. Ketika Rasulullah SAW di suatu hari, ya, ingin berkunjung, ya, kepada Banu Nadir, ya, maka memulai perencanaan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya. Ketika beserta para sahabat berangkat ke Bani Nadir, ya, mereka ikut menanggung dia. Ya. Itu karena mereka melanggar perjanjian karena ada beberapa dari mereka itu yang membunuh, ya, 2 orang dari Bani Kilab, ya, yang bunuh oleh Amru bin Umayyah, ya. Jadi Rasulullah SAW itu meminta, ya, Amru bin Umayyah membunuh 2 orang, maka mintalah Rasulullah SAW untuk menanggung diyahnya, ya, kepada Bani Nadir. Nah, karena dia itu kan berat, ya, berat lah, ya, sekitar kalau yang sengaja itu 100 unta, 40-nya dalam keadaan hamil, itu kan sulit, ya. Rasulullah SAW, ya, ketika tiba di daerah Bani Nadir, ya, yang tujuannya untuk meminta dia, ya, yang mana, ya, tidak ada penolakan, bahkan Rasulullah SAW ingin dibunuh. Jadi mereka udah ditolak untuk membawa dia, Rasul pun ingin dibunuh, ya, dengan rencana jahat, ya. Bagaimana percobaan membunuh Rasulullah SAW, ya, ini Nah, di sini tidak dijelaskan permulaan awal atau bagaimana sih Rasulullah SAW itu ingin dibunuh, ya kan? Rasulullah SAW, ya, ketika datang ke Banu Nadir, Rasulullah itu duduk di dekat kediaman atau rumah, ya, seseorang dari Banu Nadir sambil menyender di tembok, ya, bersama Abu Bakar, Umar dan juga Ali bin Abi Thalib, ya, dan beberapa sahabat yang lain, seakan-akan membawa perlindungan, ya. Nah, Banu Nadir, ya, berkumpul di tempat tersebut. Memang tempat majelisnya Banu Nadir, ya. Ada seseorang bernama Amr ibn Jahsi yang mana berniat untuk melempari batu besar kepada kepala Rasulullah SAW dari atas rumah tersebut. Nah, jadi itu diambil kesempatan, Rasul kan nyender. Nah, kita tahu bahwa dari dahulu, ya, rumah-rumah di apa namanya di Arab itu nggak kayak kita, nggak ada genteng yang menonjol gitu, nggak ada. Rumah di Arab itu kotak semua sampai zaman sekarang, ya. Maka ada yang melarang, ya, dari itu Mishkam, ya, dia berkata, jangan engkau lakukan, ya, Amru bin, ya, Amru ibnu Jahsi, jangan kau lakukan. Kenapa? Karena nanti Allah tuh bakal ngasih tahu, bakal nurunin wahyu nih ke Muhammad. Nah, jadi sebetulnya para jemaah sekalian, orang Yahudi itu tahu keilmuan kebenarannya Nabi Muhammad itu tahu. Ya, tapi mereka tuh iri, dengki, sombong. Mereka nggak mau Rasul itu hidup. Gitu. Mereka nggak mau syariat Islam itu jalan. Ya. Maka tetaplah mereka dengan kesombongan, kedengkian itu ingin membunuh Rasulullah. Ya. Namun mereka ya nggak peduli, ya, tentang perintahnya Ibnu Mishkam tadi, ya, Salam bin Mishkam tadi, ya. Mereka tetap merencana untuk membunuh Rasulullah dengan melemparkan batu di atas kepalanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan wahyu. Benar ternyata perkiraan Salam bin Mishkam, dan ketika diberitahukan Jibril perihal tersebut atau ingin pencobaan membunuh, ya, dari uh, Quraisynya kaum Yahudi, orang-orang Yahudi Bani Nadir, ya. Maka saat itu Rasulullah SAW, ya, langsung bangkit tanpa ada pembicaraan sedikit pun. Ya, mereka pun akhirnya bertanya-tanya, ya, baik dari kaum Muslimin dan juga kaum Yahudi, bertanya-tanya, kenapa engkau bangkit tanpa membicarakan apapun? Kan kita nggak bicara apapun nih. Kenapa engkau bangkit? Ya. Maka nggak lama setelah itu Rasulullah SAW, ya, memberitahukan kepada para sahabat tentang kekejian mereka untuk membunuh Rasulullah. Maka disinilah pecah dan batalnya perjanjian damai Madinah kepada Bani
Nadir yang nanti juga batal ya kepada Yahudi-Yahudi yang lain. Ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan keputusan Rasulullah SAW kepada Bani Nadir, ya, agar mereka keluar dari kota Madinah dan tidak tinggal bersama Rasulullah. Ya. Nah, dikasih 10 hari waktu tenggang. Ketika 10 hari mereka nggak mau keluar, ya, mereka akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini ya para jamaah sekalian, Banu Nadir ini sebetulnya udah goyah. Ketika ya diutuslah ya Muhammad bin Maslamah kepada mereka untuk diusir. Ya, namun ya muncul harapan dari Banu Nadir. Kenapa? Nah ini nih para jemaah sekalian, kita mengambil hikmah lagi. Ya, suatu hari Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua dari orang-orang munafik Madinah, ya, kembali memperlihatkan perannya untuk mengadu domba lagi kaum muslimin dengan kabilah-kabilah yang lain. Ya, Abdullah bin Ubay, ya, apa namanya, ingin menawarkan bantuan, ya, yang mana yang menawarkan bantuan, ya, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul akan berperang melawan Rasulullah SAW. Dalam perang ini Banu Nadir bersama Bani Quraidah dan juga Bani Gotofan. Jadi dijanjikan seperti itu. Ya. Maka ya Hayy bin Akhtab, ya, pemimpin dari Bani Nadir, ya, menyetujui persekutuan mereka sehingga mereka mempersiapkan untuk memerangi Rasulullah. Ya. Ya, walaupun nanti kita lihat ya kondisi kaum muslimin ya sebelum ini, ya kaum muslim itu banyak ditimpa musibah ya karena memang lebih melemah setelah perang Uhud. Ya. Nah, maka inilah ya yang mana akhirnya mereka itu sedikit melemah dan akhirnya bisa lagi pulih saat bulan Safar. Ya. Nah, di tahun keempat ya nggak lama ya Safar ke apa apa namanya Safar ya setelah perang itu nggak lama untuk pulih ya. Nah, nah, maka setelah 10 hari jatuh tempo perang dimulai ya di daerah Banu Nadir. Ya. Saat mendengar Rasulullah SAW bahwa Hayy bin Akhtab, ketua dari Bani Nadir, ini ingin memerangi Rasulullah SAW, maka bertakbirlah dan ikutlah para sahabat untuk memerangi Banu Nadir. Ya, yang mana panji peperangan, ya, atau panglima perang itu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dan kembali Madinah uh, dipindah ke pemimpinan atau dipercayakan kepemimpinan Madinah sementara oleh Abi Ubni Maknum, ya, nah, Ibnu Umi Maktum, ya. Nah, maka dimulailah perang, ya, dan Bani Nazir beserta persekutuannya sudah ingin mempersiapkan pasukan, ya. Nah, namun, ya, nah, Bani Nazir ini sempat takut, ya. Nah, pasukan akan menyerang terlebih dahulu setelah kesepakatan Abdul bin Ubay bin Salul ternyata dan juga Bani Quraidah berkhianat. Nah, tinggal dia dan juga Bani Gotofan. Maka disinilah ya kelihatan banget munafiknya, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, bersama Bani Quraisyah, ya. Berkhianat mereka, tidak ingin perang ternyata ya, hanya ingin mengadu domba aja. Ya, maka turunlah surat Al-Hasyr, ya, ayat 59, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kama sal syaitani idz qala lil insan, ya, ukfur falamma kafara qala ini bari'un mink, ya. Nah, seperti syaitan, ya, bujukan mereka itu orang-orang munafik itu seperti syaitan, ya, kata Allah, ya. Nah, mereka itu mengatakan kepada manusia, kamu kafir lah, itulah. Nah, maka tatkala manusia itu kafir, ya, syaitan itu kembali berkata, semuanya aku berlepas diri dari kekafiranmu. Nah, inilah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ia ingin berperang, ya, namun ketika berperang ia berlepas diri, gitu kan. Nah, inilah ya sifat kemunafikan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Maka tetaplah mulai berperangan, ya.
Yang mana Bani Nadir itu ya defensif ya. Dia berlindung pada benteng ya, namun ya benteng tersebut ya akhirnya apa hancur ya karena Rasulullah SAW menebas seluruh ya atau menghancurkan ladang-ladang mereka ya. Nah, sehingga akhirnya mereka itu ya menyerah dan keluar dari kota Madinah ya, yang mereka ya biasanya menuju Syam ya, dan mereka biasanya ada yang apa namanya nggak kuat akhirnya berpecah dari Bani Najib juga ya. Bahkan ada yang ingin memeluk Islam ya, salah satu dari ya Yamin ibnu Amr dan Abu Sa'an bin Wahab ya. Nah, akhirnya mereka dari Bani Najib memeluk Islam. Nah, itu akhir peperangan dari Bani Najib ya. Itulah ya. Nah, akhirnya mereka akhirnya mau nyerah ya, nggak sanggup gitu. Inilah kebiasaan orang Yahudi ya. Maka mereka cocok sama orang munafik ya, sama-sama pengecutnya ya kan. Nah, setelah itu ya dibagikanlah harta gonima dari Bani Nadir kepada kaum muslimin ya. Nah, dengan mereka eksodusnya atau mereka akhirnya keluar dari kota Madinah secara paksa oleh kaum muslimin, maka harta ditinggalkan ya sebagai fai ya. Fai itu bukan gonimah ya. Kalau gonimah itu setelah perang, kalau fai itu tidak tidak terjadi perang ya. Nah, pembagian ini diserahkan kepada Rasulullah SAW atau kebijakannya atas Rasulullah SAW ya. Nah, maka ya dalam peristiwa ini ya, sahabat dari kaum muhajirin ya diberikan lebih banyak daripada sahabat-sahabat dari kaum Ansor ya. Nah, kecuali dua afa ya dari kaum Ansor yaitu Abu Dujana ya dan juga Sahal bin Hanif ya, karena dua afa mereka ya. Maka diberikan Rasul lebih. Ya, namun selain dari itu ya, kaum kaum Ansor itu tidak lebih banyak daripada kaum muhajirin ya. Karena pada saat itu kaum muhajirin lebih butuh. Nah, nah, ini juga ada peristiwa seperti pembakaran kebun ya, yang mana sebetulnya Rasulullah SAW nanti pada perang Mu'tah itu ya diwahyukan Allah nggak boleh apa merusak lingkungan. Tapi ini dilakukan Rasulullah SAW untuk menggetarkan hati orang-orang Yahudi untuk mereka itu turun ya dari benteng-benteng mereka. Ya. Nah, inilah yang terjadi pada perang Banu Nadir. Ya. Nah, sampai ya peperangan ini ada yang ditanyakan para jamaah sekalian. Ya. Hmm, kalau sudah paham, insya Allah kita lanjut ya. Karena pada tahun 4 Hijriah ini memang tidak banyak kejadian. Ya. Namun ya tetap terlalui oleh Rasulullah SAW ya, dengan kesulitan ya, karena terjadi pada perang Uhud. Ya. Kita lanjut ke peperangan Zatul Riqa. Sesudah perang Nadir, ya, ah, beliau membawa 700 bala tentara ya, untuk memerangi kabilah-kabilah di negeri Najd. Ya. Nah, setelah bersatu ya, yaitu adalah ada Banu Sa'labah juga dan Banu Muharib. Ya. Nah, tetapi mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW berangkat ke sana, ya, maka mereka melarikan diri ya, dan meninggalkan perempuan-perempuan mereka. Nah, kasihan ya. Nah, dan akhirnya ya pada waktunya tiba ya mereka ke sana terus para kaum muslimin dan akhirnya orang-orang Islam ya sedang salat khauf ya. Nah, jadi sholat dengan keadaan perang. Ini turunlah syariat perang khauf ya. Hmm. Nah, maka ya, Rasulullah SAW ya akhirnya ya kembali ya dengan kemenangan setelah Banu Muharib dan juga Banu Sa'labah di perang Zatul Riqa ya, tidak berani perang ya, mereka kabur ya. Kalau perang Badar ya tentu lanjutan dari perang Badar Kubro ya, setelah mereka mengejar ya, kaum muslimin ya. Nah, ada pun ya sebab mereka menantang ketika diusir ya seperti yang Anda sebutkan ya. Mereka itu ya apa masih ingin berperang ya. Ya, dengan dibodoh-bodohi ya kita bisa bilang, dikhianatin oleh orang-orang munafik ya. Nah, itu diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul beserta Bani Ghatafan dan juga Bani Quraisyah, yang mana akhirnya Bani Quraisyah juga Bani Ghatafan dan juga
eh, Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat. Dan ada beberapa kejadian ya pada tahun keempat ya seperti meninggalnya istri Rasulullah SAW ya Zainab ya dan juga Abu Salamah ya dari anak bibinya ya, atau sepupu ya. Nah, juga kawin Rasulullah SAW juga di tahun ini dengan Ummu Salamah ya. Itu dari apa namanya istri dari sepupunya Rasulullah ya. Dan juga di tahun inilah lahirnya ya putra atau cucu ya beliau dari Ali ya yaitu Hussein ya. Dan di tahun ini juga ya Zaid bin Thabit ya, mempelajari penulisan kaum Yahudi agar lebih mudah untuk surat menyurat masuk dalam nanti perdamaian. Ya. Nah, sampai tahun keempat para jemaah sekalian ada yang ditanyakan ya, sebelum kita lanjut ya. Nah, tahun yang sedikit menyulitkan kaum muslimin ya harus perang ke sana perang ke sini dengan keadaan sulit ya, mereka harus tetap bersabar. Ustadz Afwan tadi surat keberapa yang ayat 59 Ustadz? Nah itu surat Al-Hasyr Umi. Al-Hasr. Al-Hasyr ya. Ustadz. Surat Al-Hasyr itu ya yang mana itu menceritakan tentang apa namanya kondisi apa kaum muslimin ya, kaum Yahudi yang dikhianati oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah sikapnya kaum munafik ya. Hmm. Itu ya. Afwan, bukan ayat 59, ayat 16 ya. Oh, Tentang 6. ya Ya. ayat 16 tentang apa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya, sikap atau sifat munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Masya Allah Umi, ya. Kalau kita lihat orang-orang kafir, orang munafik ketika diabadikan di dalam Al-Quran, itu menjadi contoh tuh untuk kita. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti mereka. Gitu. Ya, itulah yang diperingati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, untuk kepada kaum muslimin, ya. Ya. Seperti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengabarkan dalam Al-Quran ya. Nah, ini ja'a Rasul ya alaikum nadhirun wa basyir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam Al-Quran ya. Sesungguhnya ya para rasul itu datang kepada kalian sebagai an-nadhir, sebagai peringatan ya, wabashir dan juga sebagai kabar gembira juga. Nah, itu ya. Jadi sisi lain kita diperingati dalam Al-Quran, namun kita sebagai seorang yang beriman juga mendapatkan kabar gembira dalam Al-Quran. Nah, ada pertanyaan lain yang mungkin ingin ditanyakan? Nah, sebelum kita lanjut di tahun kelima ya. Hmm. Ini tahun masih belum terlalu padat, nanti dipadat di tahun ke-6. Ya. Tahun ke-6 itu ya, nanti ada Sulh Hudaybiyah, ada Islamnya Khalid bin Walid juga. Ya. Nah, di tahun kelima, ya, terjadi ada Dummatul Jandal, Banu Mustaliq, lagi-lagi kaum Yahudi. Ya. Nah, dan juga perperangan dan itu di Banu Mustaliq. Ya. Dalam tahun kelima Hijriah terjadi perang-perang tersebut, ya, walaupun Dummatul Jandal tidak ada di perang. Ya, karena mereka lari ya meninggalkan ternak-ternak mereka ya akhirnya diambil sebagai fight ya kata rampasan tanpa perang ya. Dan Bani Mustalik ya memulai perang pada tahun ini ya yang mana mereka ya, seperti tadi ya orang-orang Yahudi yang ingin memerangi Rasulullah ya. Nah kita lihat ya langsung ke Banu Mustalik ya. Nah, peperangan Banu Mustalik ya. Bahwa ya Banu Mustalik ini ya memiliki hubungan erat bersama kaum Aus dan Khazraj di kota Madinah. Sebenarnya mereka itu termasuk dekat sebetulnya. Ya. Nah, namun Bani Mustalik ini tetap ingin memerangi Rasulullah SAW. Ya. Nah, yang mana ya mereka itu tinggal nggak jauh dari Bani Khazraj. Ya. Nah, namun ya mereka tetap itulah ya ada sedikit kebencian kepada Rasulullah ya, yang sedikit mengakar lah.
penyebab perang ini kita bisa lihat, ya, selain permusuhan mereka, ya. Nah, peperangan ini disulut dari Bani Mustalik yang dipimpin oleh Harith bin Diror, ya, menyusun rencana untuk, ya, memerangi Rasulullah, ya. Keberanian mereka, ya, orang-orang kafir dari Bani Mustalik, ya, yang mana tidak lepas dari peristiwa perang Khandaq, ya, setelah perang Uhud, ya. Nanti kita bahas, ya, tentang perang Harith Khandaq, ya. Nah, maka itulah, ya, Rasulullah SAW mengirim Buraidah, ya, bin Al-Hashib, ya, untuk mengecek kebenaran ini, ya, tentang Banu Mustalik. Ya. Nah, maka Buraidah yang menyamarkan dan menyelip di antara Bani Mustalik, ya, sikap inilah yang mempermudah untuk Buraidah mendengar kabar dari Bani Mustalik. Ya. Setelah dirasa cukup untuk kebenaran tersebut, ya, Buraidah bergegas kembali dan menyampaikan apa yang ia ketahui kepada Rasulullah, ya, berdasarkan informasi dari Buraidah, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa mereka itu menyiapkan, ya, pasukan dan, ya, Rasulullah SAW untuk menyiapkan juga bergerak bersama Bani Mustalik yang jumlah Rasulullah SAW itu 700 pasukan beserta 30 pasukan berkuda, ya. Dan akhirnya Bani Mustalik ini, ya, berperang bersama Rasulullah SAW, ya, dengan membawa kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin, ya, menuju tempatnya Bani Mustalik, ya. Hmm. Dan mereka akhirnya mengambil bagian, ya, jalan yang mirip dengan jalan menuju Uhud, ya. Itu di antara selatannya kota Madinah berarti, ya. Akhirnya mereka, ya, apa namanya, eh, memberi peringatan, ya, kepada Bani Mustalik, ya, di dekat telaga Al-Muraisi, ya. Setelah sampai di dekat daerah Uhud, ya, mereka nggak perang jauh dari situ, ya. Kaum muslimin menjaga, ya, apa namanya, telaga bernama Al-Muraisi ini untuk mereka jadikan minum dan juga sumber daya mereka, ya. Dan mereka akhirnya berhasil, ya, membunuh, ya, sekitar 10 dari Bani Mustalik dan juga menawan, ya, 200 keluarga, ya, beserta 2.000 unta dan juga 5.000 kambing. Jadi kalau ditanya kaum muslim itu bisa hidup nyaman itu, ya, karena dari gonimah perang, dari fai, ya, itu banyak pada zaman sekalian, ya. Ya, makanya memang ada fikihnya, ya. Fikih gonimah tuh ada, ya. Nah, kemudian, ya, mereka ditawan dan Al Harith bin Diror dan juga sekutunya sangat ketakutan, ya. Ada tadi pemimpin dari Banu Mustalik, ya, ketakutan, ya. Nah, apalagi, ya, ketika mereka gagal dalam berperang dan akhirnya mereka ditawan, ya. Akhirnya mereka ada yang berlari, ya, dan juga ada yang ditawan, ya. Setelah itu Rasulullah SAW langsung membagi ghanimah yang jumlahnya, ya, masya Allah, ya, walaupun lebih dikit daripada ghanimah saat perang Badar, ya. Perang Badar itu, ya, bisa riwayat itu sekitar 20.000 unta, ya, dan juga 50.000 kambing beserta sekitar beberapa kuda yang dibawa oleh apa serikat dagangnya, kafilah dagangnya Abu Sufyan, banyak, ya. Ya, maka dibuatlah tebusan, ya, untuk orang-orang yang ingin membebaskan dari Bani Mustalik. Karena Bani Mustalik ini nggak seperti yang diriwayatkan oleh yang diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh, ya, seperti tawanan Badar. Karena Bani Mustalik ini nggak sebegitu keji, ya, seperti orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, maka di sini ada salah satu anak dari Al Harith yang bernama Juwairah, ya, yang mana ditebus bukan oleh keluarganya, tapi ditebus oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, maka Juwairah, ya, yang ditebus oleh Rasulullah SAW ini terpicut lah, ya. Juwairah ini terpicut atas kebaikannya Rasulullah SAW dan akhirnya istilah Bani Mustalik akhirnya menjadi sekutunya kaum muslimin, ya. Karena anak dari pemimpinnya aja udah nikah sama Rasulullah, ya. Maka diawali dengan 100, ya, Bani Mustalik yang masuk Islam, ya, bersama dengan Juwairah. Ya. Bukan 100 orang, ya, 100 keluarga, ya, 100 keluarga yang Islam bersama Juwairah, ya. Hmm.
Nah, inilah ya bagaimana kita bisa lihat ya sangat rohimnya Rasulullah. Orang-orang yang memusuhi kaum muslimin aja masih diberi ampunan oleh Rasulullah. Ya. Nah, ini ya para jemaah sekalian ya tentang perperangan Bani Mustalik. Salah satu kabilah setelah perang bukannya mereka itu benci kepada kaum muslimin, bahkan mereka terpicut atas kebaikannya kaum muslimin. Sebetulnya memang kalau kita lihat latar belakang dari Bani Mustalik ini salah satu kaum Madinah yang mana sebenarnya taat atas agamanya Nabi Isa. Nah, kita kan banyak dari para rahib ya, Bani Mustalik. Ya, namun mereka masih belum terima atas kedatangannya Rasulullah. Ya. Walaupun mereka itu sebenarnya dekat dengan Bani Khazraj. Makanya Bani Khazraj itu nggak dibawa perang sama Rasulullah SAW ya. Karena takut nggak enak batin lah gitu. Ya. Dan akhirnya di bawah hanya kaum Ansar dengan Muhajirin sekitar 700 pasukan. Ya. Nah, ini ada sedikit kejadian ya tentang kabar ya mungkin para jamaah sekalian sudah sering dengar ya bahwa Aisyah itu kan difitnah sebagai manusia apa sebagai perempuan yang tidak suci. Terjadi pada tahun ini ya yang mana setelah perang Bani Mustalik ya, Rasul itu beserta istrinya keluar ya, bersama Aisyah dan juga Ummu Salamah di tengah perjalanan ya kembalinya tentara Aisyah pergi untuk menunaikan hajat. Ketika kembali ia merasa kehilangan kalung yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian dicari di sekitar ia membuang hajat. Setelah itu ditemukan ya ia kembali ya tetapi tentara sudah meninggalkan Aisyah ya. Nah, maka ia beristirahat dan tidurlah di sekitar pepohonan di telaga ya, jadi riwayat yang lain. Nah, maka ya ketika itu ada Sofwan bin Attal yang berjalan belakang tentara tersebut, ya, biasanya uh, ini sedikit anak potong ya. Jadi buat para jamaah sekalian, ini bisa dipakai juga untuk yang naik gunung. Jadi pemimpin itu bisa di depan ya bersama pendetektor. Jadi pendetektor itu paling depan, nanti ada pemimpin. Tengah itu pasukan, belakang itu sweeper. Sweeper itu kerjanya ya. Nanti kalau ada yang tertinggal, ada yang apa, ada kejadian di belakang, sweeper ini nanti ke tengah untuk memberitahukan ke pasukan. Pasukan ini nanti memberitahukan kepada pemimpin. Nah, maka sweeper ini juga apa melihat Aisyah ini tertinggal. Maka itulah ya, dia melihat ya, Sofwan ini melihat Aisyah tertinggal. Sampailah Aisyah itu akhirnya dibopong oleh Sofwan dan dinaikkan ke untanya, ditaruh di belakang, ya tanpa ya, tidak ingin membangunkan. Nah, maka ya dikejarlah oleh Sofwan ya ke pasukannya dan beberapa itu ada yang membuat makar termasuk Abdul bin Ubay bin Salul ya. Nah, maka nanti turunlah surat Nur tentang kesuciannya Aisyah dan menebas kebohongan dari ya orang-orang munafik ya. Nah, maka itulah ya mulainya syariat apa namanya qadzaf ya yang dipecut minimal 80 kali ya. Yang mana mereka adalah Hamnah binti Jahash ya, Mistah bin Usasal dan juga Hasan bin Sabit ya. Ini tiga orang pertama kali yang menerima apa namanya hukuman qadzaf ya. Hmm. Inilah saya dibantah oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan surat Nur, ya, yang berbunyi Innal ladzina ja'u bil ifk, ya, orang-orang yang mengada-ada ifkon itu kan tipu daya berbohong, ya, asabatu minkum lah ya, yang mana terjadi pada golongan kalian kaum muslimin, ya, la tahsabuhu syarral lakum. Janganlah engkau menduga-duga atas kedatangan kejahatan mulut mereka kepada kalian ya bal huwa khairul lakum ya bahkan ya berilah mereka kebaikan bagimu ya nah, likulli imri'in minhum maka tasaba minal ism setiap manusia itu mereka menanggung dosa perbuatan mereka seperti orang yang memfitnah itu jadi dosa jariyah ya walladzi tawalla kibrahu ya dan orang-orang yang menyiarkan kedustaan mereka
ya minhum lahu azabun adzim, dan mereka itu nanti akan disiksa, ya. Nah, dalam surat An-Nur, ya. Nah, jadi ini jadi apa, para ulama mempertimbangkan apakah hukuman atau ukubah pada qadzaf itu menghilangkan hukuman Allah atau masih ada siksa dari Allah juga. Paham para jamaah sekalian? Ya, seperti kisos. Setelah orang apa namanya membunuh orang apa kaum muslim membunuh muslim yang lain, nanti dikisos. Apakah setelah dikisos dosa dia membunuh telah hilang atau masih ada? Paham ya? Nah, jadi kisos, hukuman qadzaf, hukuman-hukuman yang lain dalam Islam ya, seperti dijilid, ya apa, dipecut, ya, dilempari batu, ya, rojam, ya. Kalau orang berzina kan dirajam. Ya, apakah itu hanya hukuman karena melanggar syariat Allah atau menghilangkan dosa dari perbuatan tersebut? Nah, paham ya para jamaah sekalian ya? Nah, kalau alam beberapa pendapat ulama ya, yang ana lihat dari ayat tersebut ya, bahwa mereka itu masih ada ya hitungan dosa di sisi Allah ya, walaupun ya ada hadis Rasulullah SAW tentang orang yang dijaldah itu menghilangkan dosanya ya, walau mana yang lebih kuat ya, walau karena pribadi ya ada beberapa hukuman ini berkaitan dengan fikih hudud ya para jamaah sekalian, ada beberapa hukuman itu yang memang masih dianggap dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara garis besar ya ketika mereka dikisos ya, misalkan dipotong tangan ya, itu misalkan cuma hanya hukuman ya, dosanya itu ya tetap masih melekat pada mereka ya. Ya nanti walau alam ya, kita nggak tahu Allah ingin membalas atau sudah dianggap dibalas ya. Jadi kita yang kita ketahui gini aja jamaah sekalian ya, hukuman mereka di dunia itu dikisos, dipecut atau ditajam, namun apakah Allah mengampuni dosa mereka? Enggak, setelah dikisos itu kehendak Allah, ya, kehendak Allah, ya. Nah, karena Rasulullah SAW dalam kejadian ada yang bilang itu diampuni, ada yang bilang itu nggak diampuni, ya. Seperti dalam surat An-Nur ini, ya, setelah mereka dijaldah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjanjikan siksaan yang besar bagi mereka, ya. Namun di riwayat yang lain, di hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW ya bilang kepada orang yang di qadzaf tersebut, ya, ketika ada sahabat yang menertawakan orang sedang diqadzaf, kata Rasulullah, ya, engkau tidak lebih baik daripada orang yang diqadzaf tersebut. Karena dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk urusan diampuni apa enggak itu urusan Allah, ya. Namun ya itu terjadi salah satu bentuk taubatnya mereka atau hukuman mereka itu ya setelah satunya di kisos atau dipecut atau dirajam. Ya wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, sampai kejadian fitnah kepada Aisyah, ada yang ingin ditanyakan pada jamaah sekalian, kita lanjut ke perang besar, perang Khandaq, ya. Itu sudah cukup insya Allah, ya. Bila sudah cukup ya, nah, kita lanjut ke peperangan, ya. Nah, mungkin dari Quraidah dulu ya. Kita masuk ke Bani Quraidah, ya, yang mana orang-orang Madinah ya yang telah mengkhianati perang Khandaq tadi ya. Perang Khandaq itu dikejar ya. Nah, ya, agar ya bisa dibilang untuk membersihkan ya, membersihkan bumi ya atau tanah Madinah, ya. Nah, kita masuk ke peperangan Khandaq ya. Peperangan Khandaq ya yang kita kenal dengan perang Ahzab juga ya, terjadi kita ketahui dah tahun ke 5 ya. Nah, seperti dalam pembahasan kita, nah, yang mana ini pasukannya cukup besar ya. Nah, kita masuk ke perang Khandaq yang mana sekutu Madinah ini ya singkatnya membuat parit ya dengan penyebab-penyebab perang ya. Nah, ada pasukan-pasukan sekutu Madinah yang menyiapkan, mereka dikagetkan dengan parit-parit yang menghalangi. Jadi ada musuh-musuh yang ingin menyerang Madinah.
Mereka tuh kaget lah. Ini kok ada parit di pintu utara kota Madinah. Gitu. Nah, akhirnya mereka cuma hanya bisa memanah, melempari batu. Sampai akhirnya ya ada beberapa dari eh, kaum eh, kafir Quraisy beserta sekutunya. Ya. Ada Amr bin Abi Wud yang akhirnya menerobos parit berhasil. Ya. Namun ada Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Ubairah bin Abi Wahab. Ya. Dan Dirar bin Al-Khattab. Ya. Ini sepupunya Umar ya. Nah, mereka menerobos parit tersebut dan akhirnya bertanding dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini ya dikenal dengan apa namanya keberanian dia. Ya, satu melawan empat aja diladenin. Gitu ya. Nah, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil memukul mundur dengan wafatnya Amr bin Abi Wud ya. Dan juga ya ada beberapa apa bagian, ada timur, ada barat yang mana salah satunya ya ada Zubair ya bin Awam yang akhirnya berhasil membunuh Nufail bin Abdullah ya, salah satu membesar kafir Quraisy juga ya. Nah, walaupun ya memang nggak jadi perang besar ya pada apa perang Khandaq ini ya. Namun ya ini cukup menguras ya. Jadi 1.000 pasukan dari kaum Quraisy dan juga apa namanya sekutunya itu ya yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ya itu nggak bisa masuk akhir ke Madinah ya karena pada zaman dulu kan belum ada tank ya yang bisa melalui parit itu cuma tank doang ya. Nah, akhirnya inilah ya mereka akhirnya selama 15 hari ya mereka akhirnya terkocar kacir dan nggak bisa melanjutkan peperangan ya. Kenapa terkocar kacir ya kita lihat ada beberapa kejadian ya. Ada seperti ya Nuaim bin Mas'ud yang mana ya menyalakan diri untuk masuk Islam ya. Nah, awalnya dia dari Bani Gotofan ya. Kita tahu Bani Gotofan dari apa kabilah orang munafik ya. Nah, mereka akhirnya Nuaim ya bin Mas'ud ini awalnya itu sekutunya dari kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam secara sembunyi-sembunyi kepada Rasulullah dan akhirnya menjadi mata-matanya di tengah pasukannya Abu Sufyan ya. Nah, kemudian ada Uzaifah bin Yaman. Ada Uzaifah bin Yaman yang mana uh, diutus untuk memata-matai juga ya. Dan akhirnya ya ketika dia melihat Abu Sufyan ini sedang apa namanya istirahat dengan bara api ya karena perang Khandaq ini terjadi pada musim dingin. Ketika itu ya Huzaifah ini bin Yaman ini ingin memanah apa Abu Sufyan. Namun dia ingat perintah dari Rasulullah bahwa ia hanya diperintahkan untuk memata-matai ya. Jangan sampai membunuh atau membuat keributan yang lain. Ya, maka ia kembali ya, dan akhirnya inilah kesayangan Rasulullah SAW kepada Huzaifah karena apa namanya kesetiaan dia kepada dari perintahnya Rasulullah. Dan akhirnya kaum muslimin setelah 15 hari ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dalam surat Al-Ahzab ya ayat 9 ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya wahai orang-orang beriman ya. Nah, udruku ya. Ingatlah ya nikmatillahi alaikum ya. Nah, ingatlah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya, idza ahadakum ya, junudun ya ketika datang kepada kalian ya bala tentara ya ma arsalna alaihim rihan ya yang mana kita kirim juga angin topan ya kepada kalian ya ya wa junudun lam tarau dan juga pasukan-pasukan yang kalian itu nggak bisa melihat. Ya, jadi kocar-kacirnya kaum kafir Quraisy itu bukan atas bala tentaranya kaum muslimin. Ya, namun seakan-akan ada kaum muslimin yang maju untuk berperang. Padahal itu adalah pasukan-pasukan yang dikirim oleh Allah yang tidak kasat mata. Ya, sehingga terkocar-kacirlah kaum kafir Quraisy. Ya. Nah, wa kana Allahu ya bima ta'maluna basiro dan Allah itu Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Ya.
Nah, jadi inilah ya terkocar-kacirnya kaum kafir Quraisy berserta sekutunya itu ya karena pasukan Allah Subhanahu wa taala yang kirim ya yang mana itu nggak terkasat mata oleh kaum muslimin ya beserta angin topan ya. Nah, inilah yang terjadi pada perang Khandaq ya. Yang mana perang Khandaq ini ya kita ketahui ya usulannya itu dari Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi itu mengusulkan satu-satunya pintu Madinah itu kan dari utara. Ya. Maka Salman Al-Farisi ini berinisiatif untuk membuat parit agar mereka itu nggak bisa lewat. Cukup dari utara aja. Ya. Riwayat ya bahwa Khandaq yang dibuat ini banyak riwayat. Ada yang bilang 6 hari, ada yang bilang 24 hari. Ya Allah alam, karena nggak bisa melihat mana yang lebih sahih. Ya. Dan riwayat-riwayat yang cukup kuat dari hadis-hadis Rasulullah yang satu Hasan li ghairihi, yang satu Sahih li ghairihi juga. Ya, yang bisa kita yakini ya itu, kaum muslimin cukup memakan waktu untuk membuat parit, maupun paritnya besar ya. Ya. Itu cukup cepat untuk membuat parit tanpa ada bantuan dari apa alat berat. Kalau zaman kita ya gampang bikin parit kan. Pakai alat berat aja jadi. Kalau zaman dulu enggak. Ya. Mereka tetap pakai apa namanya kekuatan fisik mereka ya, secara manual. Nah, kemudian kita lanjut ya, mungkin sedikit lagi kita habiskan tahun kelima. Ya. Ada permasalahan Zaid ya, bin Harithah ya, dan juga Zainabnya. Kita ketahui ya, di sini kejadian Zaid dan juga Zainab ya, awalnya menolak ketika Zaid ini menghitbah atau nazar, ya menghitbah ya, kalau udah tolak berarti menghitbah Zainab ya. Namun ya Allah Subhanahu wa taala ya meningkatkan Rasulullah SAW untuk memerintahkan Zaid dan Zainab ini untuk dinikahkan. Ya. Nah, maka ya kira Zainab ya uh, menikahi Zaid, yang mana Zainab itu masih menganggap Zaid ini tuh anaknya Rasulullah. Ya. Nah, ketika sudah menikah, Zaid dan Zainab ini, ya Zaid ini malah yang mengeluh. Wahai Rasulullah, aku mengeluh karena kesombongan Zainab yang mana menganggap aku ini anakmu. Ya, jadi memang sudah apa ya sempat berlalu bahwa Rasulullah SAW itu apa menganggap Zaid itu sebagai anaknya ya. Itu Zaid bin Muhammad. Dan akhirnya tidak kuatlah Zaid akhirnya diceraikan ya. Dan akhirnya Zaid ini apa Zainab ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya apa cerai ya. Namun akhirnya dikawinkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar tidak ada permusuhan antara apa keduanya ya. Maka akhirnya ya apa menikahi Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menikahi Zainab agar tidak ada permusuhan antara Zaid dan juga Zainab ya. Nah, ini juga berkaitan tentang ya Allah Subhanahu wa taala memperingati ya tentang nasab ya. Nah, membatalkan nasab Zaid. Setelah Rasulullah SAW meninggalkan Zainab, yang mana pada saat itu Zainab sombong ya, menikahi Zaid, gitu kan. Ya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan agar beliau ya berkata ya, "Amsik alaika zaujaka wattaqillah." Ya, maka jagalah istrimu jangan sampai kamu tolak gitu. Ya. Wattaqillah ya. Dan bertakwalah kepada Allah ya. Dan demikian juga Rasulullah SAW ya, dikaitkan dengan orang Arab yang mengawini perempuan ya dari anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Nah, nah, falamma qada Zaidun ya minha watron zawajna kahalika ya. Nah, yang mana setelah Zaid memenuhi hajatnya ya untuk apa namanya mengawini Zainabnya, maka kawinkanlah engkau dengan perempuan tersebut ya. Nah, la yakuna 'alal mu'minin harajun ya di azwaji adiyaihim ya yang mana apa namanya supaya tidak ada kesempitan bagi orang-orang mukmin ya dalam mengawali istri dari anak angkatnya ya isqadau minhum wataran wa kana Allahu wa kana amrullahi maf'ula dan ya perintah Allah itu mutlak
ya. Nah, jadi ini syariat bolehnya kita mengawini uh, anak apa istri dari apa janda dari anak ya. Nah, setelah digauli ya. Nah, kemudian diharamkanlah atas orang-orang Islam mengangkat anak sebagai anak kandungnya ya. Maka Allah juga berfirman ya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ya, Nabi Muhammad, engkau itu bukan ayah dari anak-anak di antara kamu, yaitu Zaid bin Harisah. Ya, walakin Rasulullah ya wa khataman nabiyyin. Tetapi Rasul itu adalah apa pengakhir dari para nabi. Ya, wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Karena Allah itu adalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya, maka Zaid dikembalikan kepada putranya dari Harithah. Ya. Yang awalnya Zaid bin Muhammad. Inilah yang mana apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, memperingatkan Rasulullah SAW atas kelalaiannya. Ya. Ya, kemudian kita habiskan ya tentang syariat turunnya hijab. Nah, ini syariat berarti tahun kelima ya. Kita ketahui tahun kedua syariat Idain, ya. Syariat sholat id dan juga syariat wajibnya sholat kepada kaum muslimin. Ya. Tadi pada tahun 11 kenabian, ya setelah Isra Mi'raj atau 13 kenabian, ya diperintahkan 5 waktu sholat, namun belum sampai hukumnya wajib. Diwajibkan itu di tahun kedua. Wallahu alam itu beberapa apa pendapat ulama. Ya, jadi memang sirah itu sulitnya mengsohikan pendapat-pendapat yang ada. Kemudian itulah ya, di tahun kedua itu sholat id ya, kemudian hukum wajib ya kepada kaum muslimin ya, zakat fitrah, apalagi zakat mal tahun kedua. Di tahun kelima ya muncullah syariat hijab ya, yang mana hijab itu sebenarnya belum wajib pada istri-istri Rasul dan juga kaum kaum muslimah ya, sahabiah sahabiah ya. Nah, kelima ya turunlah ayat hijab yang khusus bagi istri Rasulullah dahulu. Jadi khususnya untuk istri Rasul dulu ya. Ya, wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ya. Apabila kamu semua minta kepada ya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu benda ya, maka tanyalah kepada mereka dengan dibelakangi tabir hijab ya. Nah, jadi ya ketika para sahabat ingin bertanya kepada istri Rasulullah nggak masalah, tapi dihijab. Ada penghalangnya. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Itu lebih baik daripada hatimu wahai para sahabat dan juga hati-hati istri-istri Rasulullah ya. Nah, untuk menjaga penglihatan ya, untuk tidak memperlihatkan perhiasan termasuk dari pengharaman misk apa parfum itu di tahun kelima. Ya. Nah, maka dibagi ya tiga ya dalam penurunan syariat hijab. Ya, yang pertama kepada istri Rasulullah, kedua kepada umum ya apa namanya khusus kepada istri Allah, kedua kepada umum ya bagi istri-istri beliau dan terakhir kepada seluruh kaum muslimin ya. Yang kita lihat yang pertama kepada orang perempuan-perempuan yang harus menutup auratnya ya ketika muka dan juga telapak tangan. Jadi apa namanya ini sudah syariatnya dari awal ya. Nah, kemudian kedua orang-orang perempuan yang menutup seluruh badannya kecuali muka dan juga telapak tangannya. Setengah ulama menambahkan lagi bahwa telapak tangan yang boleh dibuka yaitu bagi orang-orang fakir dalam kerja. Ya, kalau bisa ditutup tutup nggak masalah, tapi kalau bisa dia kerja di lapangan seperti mengembala ya dibuka nggak masalah ya. Nah, maka yang ketiga ya, tidak diperbolehkannya pergaulan antara laki-laki dan perempuan kecuali dengan mahramnya. Jadi harus dipisah ya. Nah, harus dipisah secara tempat ya. Nah, wala yakhruju bi imra'atin illa ma'adhi mahram. Maka nggak boleh salah satu laki-laki dan perempuan itu berkholwat, bersatu padu dalam satu tempat kecuali dengan mahramnya. Ya. Nah, dan di tahun 6 juga diwajibkan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, di tahun kedua ada puasa, ya, ada zakat,
sholat, ya. Haji itu di tahun kelima ini, ya, syariat dari rukun Islam yang terakhir yaitu haji di tahun ke-5. Nah, itu ya para jemaah sekalian ya, kejadian-kejadian di tahun ke-5 ya. Tahun di mana kaum muslimin cukup stabil, namun banyak syariat yang turun, berarti itu menunjukkan keimanan dari para sahabat yang cukup kuat. Ya. Karena dalam fikih asbabun nuzul, ya, fikih turunnya ayat itu nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sampai kaum muslimin itu sudah siap untuk menerima syariat tersebut. Nah, sampai tahun kelima para jamaah sekalian, ya, ada yang ingin ditanyakan, ya, tentang nanti tadi kita lihat ada perang Khandaq, ya, ada tentang ya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga kesucian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, sampai ya diwajibkannya ya syarat hijab dan juga haji ya di tahun ke-5 ya untuk menjaga ya hati dari para sahabat dan juga istri-istri Rasulullah, juga menjaga privasi ya kesucian dari para istri Rasulullah dan juga muslimah dari sahabat. Sudah cukup insya Allah para jamaah sekalian ya. Nah, insya Allah ya, bila sudah cukup ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang insya Allah ya ilmu yang kita tempuh ya menjadi amal jari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal. Amin. Amin ya Insya Allah Rabbal kita ya dipertemukan ya di sampai ya bersama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan kalian dosa-dosa kita telah diampuni. Amin. Nah, barakallahu fikum ya para jemaah sekalian ya, minta maaf bila ada kekurangan atau keliruan ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu